Halo, salam sehat untuk kalian semuanya. Apa kabar? Semoga kalian di sana semuanya baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peminatan MIPA dan IPS. Biasanya kalian di saat lulus dari SMP bingung mau masuk SMA tapi mau pilih peminatan apa? Peminatan MIPA ataukah IPS? Nah, kali ini Ibu akan memberikan informasi kepada kalian tentang peminatan MIPA dan IPS supaya kalian tidak mengalami kebingungan lagi. Baik, kita akan tampilkan PPT-nya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang peminatan MIPA dan IPS. Nah, informasi untuk kalian, kok ada MIPA? Nah, peminatan MIPA ini adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Untuk peminatan MIPA ini pelajaran eksak. Di sini banyak sekali hitung-hitungannya. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan kepada kalian peminatan MIPA itu pelajarannya apa saja. Yang pertama, pelajaran matematika. Pasti kalian sudah mengetahui pelajaran matematika karena kalian sudah mendapatkan ilmu matematika ini pada saat di bangku SMP. Nah, untuk mata pelajaran matematika, penjelasannya ini adalah ilmu pasti yang mempelajari tentang besaran, ruang, struktur, dan perubahan. Ilmu ini sangat wajib dikuasai karena menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mata pelajaran fisika. Nah, mungkin pada saat kalian waktu duduk di bangku SMP, kalian sudah menerima mata pelajaran IPA. Tetapi untuk mata pelajaran fisika mungkin baru sedikit. Nah, ketika kalian duduk di bangku SMA, kan akan mendapatkan mata pelajaran fisika. Nah, mata pelajaran fisika ini membahas tentang dasar-dasar pembentukan alam dan gaya yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran kimia. Kimia ini mempelajari tentang sifat, struktur, dan susunan dari suatu materi yang ada di dalamnya. Misalnya saja, kalian akan mempelajari mengenal zinc, perak, hingga uranium. Kemudian yang keempat, mata pelajaran biologi. Nah, untuk mata pelajaran biologi ini merupakan ilmu hayat yang mempelajari tentang kehidupan dan seluruh organisme yang ada di dalamnya. Nah, keempat ini adalah mata pelajaran inti dalam peminatan MIPA. Kemudian, peminatan IPS. IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial, di mana ilmu dari IPS ini mempelajari tentang hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, serta berbagai aspek sosial lainnya melalui berbagai mata pelajarannya. Nah, mata pelajaran pertama di peminatan IPS adalah sosiologi. Nah, untuk penjelasan mata pelajaran sosiologi ini, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat mencakup banyak hal, mulai dari perilaku, interaksinya, organisasinya, dan segala macam yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Biasanya untuk mata pelajaran sosiologi ini umumnya dimulai dengan pengenalan apa itu sosiologi, seperti interaksi sosial, nilai dan norma sosial, kemudian kalian juga akan mempelajari tentang perilaku menyimpang dan bagaimana sosiologi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, mata pelajaran geografi. Nah, untuk penjelasannya mata pelajaran geografi ini ilmu tentang bumi, tata surya, kemudian kalian juga akan mempelajari batuan dan tanah, serta cuaca dan iklim, serta mempelajari tentang flora dan fauna.
Kemudian yang ketiga, mata pelajaran sejarah. Nah, mata pelajaran sejarah ini menjelaskan tentang manusia di masa lampau dengan semua aspek kegiatan manusia seperti politiknya, hukum, militer, sosial, keagamaan, serta kreativitas. Nah, yang keempat, ini adalah mata pelajaran ekonomi. Untuk penjelasannya, mata pelajaran ekonomi ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan dan mempelajari tentang kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi ini merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Nah, untuk ilmu ekonomi ini, pada awal pelajaran ekonomi biasanya kalian akan dikenalkan tentang konsep ekonomi seperti produsen dan konsumen, permintaan dan penawaran. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Nah, keempat inilah peminatan IPS jika kalian memilih peminatan IPS. Ini adalah mata pelajarannya. Kemudian, nah ini adalah panduan untuk kalian jika kalian memilih peminatan di SMA. Satu hal yang penting untuk kalian ketahui, yang pertama, kalian sesuaikan terlebih dahulu cita-citamu apa. Jika kamu sudah mengetahui cita-citamu apa, maka kamu akan bisa memilih peminatanmu. Apakah MIPA ataukah IPS? Misalkan, contoh, jika cita-citamu menjadi seorang dokter, maka sebaiknya kamu memilih peminatan MIPA. Ataupun cita-cita kamu ingin menjadi seorang psikolog, maka sebaiknya kamu memilih peminatan IPS. Terus yang kedua ini juga penting untuk kalian ketahui bahwa sebelum kalian memilih peminatan di SMA itu perlu kalian diskusikanlah kepada orang yang lebih dewasa. Kenapa? Karena orang yang dewasa ini pasti dia akan mengetahui dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kalian. Jika kalian mengalami kebingungan, maka ketika kalian melakukan diskusi kepada orang yang lebih dewasa, misalnya orang tua, guru, kakak, tante, om, ya begitu, maka kalian akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini sangat penting, kalian jangan ikut-ikutan teman. Kenapa? Karena kalau ada temanmu ingin memilih peminatan MIPA, jangan ikutan. Ya, biarkanlah dia memilih MIPA. Nah, kalau kamu memilih IPS, harus kamu memiliki prinsip, maka kamu akan memilih IPS. Kemudian yang keempat ini tidak ada lagi mitos bahwa peminatan MIPA lebih baik daripada peminatan IPS. Nah, yang keempat ini sangat penting sekali. Untuk sekarang tidak ada lagi mitos bahwa anak IPA ini lebih pintar, lebih rajin dibandingkan dengan anak IPS. Tidak ada lagi seperti itu. Perlu kalian ketahui bahwa peminatan MIPA maupun di peminatan IPS ini memiliki porsinya masing-masing. Nah, jadi tidak ada lagi mitos yang mengatakan bahwa peminatan di MIPA jauh lebih baik daripada peminatan di IPS. Nah, sekian dari Ibu. Semoga informasi yang Ibu berikan kepada kalian ini memberikan pencerahan untuk kalian dan kalian tidak bingung lagi mau pilih penjurusan apa dan kalian bisa mengambil keputusan kamu mau pilih peminatan di MIPA ataukah peminatan di IPS. Sekian dari Ibu, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.